Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artis dapur Taiwan sarapan pagi cek. Oke teman-teman, aku sebutkan sarapan pagiku di Taiwan teman-teman. Dan ini benar-benar sarapan pagiku tuh sangat awal banget teman-teman. Jam 7:44 menit sekarang ya. Tadi sebelum 44 menit sudah siap sebenarnya teman-teman. Nah ini jam 7:44 menit teman-teman ya. Bismillah sarapan dulu. Dan Bu Bos alias pasienku itu sudah sarapan, pintar memegang mangkok, dan itu sudah sarapan roti. Dan ini minumnya, ini sudah aku campurkan dengan obat, karena Bu Bos alias pasienku sekarang pintar teman-teman, nggak mau minum obat ya kalau nggak ada manis-manisnya. Sekarang obatnya main pintar ya. Oke teman-teman, langsung saja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wahina ada benar, amin. Oh ya teman-teman, ini hari Minggu ya teman-teman ya, tepatnya tanggal 10 ya hari ini, bulan 9 2023. Nah biasanya teman-teman hari Sabtu Minggu itu bangunnya pada siang sekitar jam 10, setengah 11. Nah ini tadi Bu Bosku baru jam 6 apa jam setengah 7 ya, udah aku bantu bangun karena pagi-pagi sudah bangun dan bosku nyuruh bangunin karena bosku terganggu dengan Bu Bos. Kalau sudah bangun tuh teman-teman, dia mau minta dibangunin tuh kayak nendang-nendang gitu, jadi bos nyuruh aku bangunin dia. Dan aku pribadi teman-teman, kalau pagi itu subuh tuh sudah bangun. Kalau aku sholat subuh ya, karena 5 hari ini aku nggak sholat ya, jadi santai. Biasanya kalau hari-hari aku sholat ya teman-teman ya, nggak libur gitu, sholat subuh terus habis itu aku sambil menunggu sholat duha, terus aku tiduran lagi tapi nggak tidur, main HP di kamar. Nanti bangunku keluar dari kamar lagi menunggu kalau bos nyuruh bangun untuk bantu Bu Bos. Nah sekarang setelah aku balik cuti dari Indonesia ke Taiwan ya teman-teman ya, cuti ketiga, tapi aku ambil kontrak keempat, sudah kerja 18 bulan. Dan gak terasa ternyata tahun depan 2024 bulan 3 tanggal 27 nanti aku genap 11 tahun di Taiwan teman-teman. Itu Bu Bosku sekarang bangunnya pagi-pagi teman-teman, jadi aku juga harus pagi-pagi juga keluar dari kamar. Biasanya masih santai-santai, tapi nggak apa-apa teman-teman, Sabtu Minggu kerjanya tetap santai, tetap digaji full teman-teman. ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 6.000 NT setara 3 juta lebih, selain ceperan bonusan tambahan. Dan selain bosku kalau pas ngasih rezeki anakku nggak cuma-cuma teman-teman, ngasih rezeki anakku dan ibuku jutaan, puluhan juta, nggak pelit, nggak hitungan. Dan ini bosku mau beliin anakku juga NMAX teman-teman, harga 33.650.000. Nah gitu teman-teman, bosku tuh nggak pelituran ya. HP iPhone anakku juga bosku yang beli untuk pas 2022 bulan 1 tanggal 6 teman-teman, dikasih uangnya pas mau Imlek teman-teman. Aku sendiri juga dibeliin HP yang ke-8 kalinya yang aku pakai ini, sama sepatu kesayanganku putih teman-teman. Sebenarnya mau dibeliin 2 ya, aku satunya pilih hitam, tapi sama kasirnya nggak kehitung. Dan sama dikasih uang nggak cuma-cuma dari keluarga bos 5 orang. Alhamdulillah bisa buat tambah finishing rumah impianku yang kedua untuk lantai 1, mulai pasang pagar sampai menyeluruh dalam rumah teman-teman. Mulai dari pasang keramik, granit ya teman-teman ya, lantai maksudnya, terus melepa, pasang pintu-pintu jendela, dan kamar mandi di dalam kamar, terus kamar sholatan, musola di dalam kamar, terus dapur bersih di dalam rumah. Nah seperti itu teman-teman, bisa buat tambah luar biasa. Jadi apa ya teman-teman, aku walaupun di sini sebagai ART yang pernah direndahkan, dipandang sebelah mata, pernah dihina oleh rekan bisnis online teman-teman ya, atas kerjaanku TKW, kerjaan kamu tuh babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, kamu itu ibaratkan tai atau tinja yang sudah puncak-injak, yang sudah tidak ada harganya lagi.
blak seperti itu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, di sini aku sama bosku digaji ART resmi, rasa gaji pabrik. Jadi digaji lebih dari gaji pemerintah Taiwan. Itu atas kemauan bosku, bukan kemauanku teman-teman. Dan dinaikkan gaji 3.000 NT per bulan, sekitar 3 juta lebih. Selain ceperan, bonusan tambahan, selain rezeki untuk anakku dan ibuku juga nggak cuma-cuma jutaan, puluhan juta, nggak hitungan kalau ngasih rezeki teman-teman ya. Dan kebutuhan pribadiku tercukupi dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali yaitu softtek CD kacamata beli sendiri. Jadi mulai dari sandang, pangan, fasilitas nyaman. Jadi sandang itu ya mulai dari sepatu, baju, kaos kaki, topi, rok, jaket, tas dan lain sebagainya itu aku dicukupi bos sama mamanya bu bos teman-teman. Tapi aku juga suka beli-beli sendiri lagi. Itu kelasnya tetap disamakan dan kelasnya bu bos yang aku rawat sekarang cantik, pintar makan sendiri. Dulu nggak bisa makan sendiri teman-teman, nggak bisa apa-apa. Setelah aku rawat, aku menemukan dengan metode pemijatan terapi pakai air hangat, akhirnya bosku bisa lepas dari kursi roda 9 tahun. Teman-teman, aku tinggal benerin gini saja. Kalau makannya jatuh-jatuh aku benerin. Tapi ini bersih teman-teman, karena ada airnya. Nah seperti itu teman-teman, aku cuci tangan lagi. Jadi tetap kelasnya tuh kelasnya bubus teman-teman. Harga standar 1 juta mendekati 2 juta. Angka standar 2 juta, 2,3 sampai 3 juta setengah. Nah ini sepatu-sepatunya teman-teman, banyak banget ya punya aku. Jadi tetap yang di atas ini jutaan teman-teman harganya. Nah ini putih nih yang beliin barengan aku, dibeliin HP 2020. Jadi seperti itu teman-teman. Baju juga banyak banget. Mantap gitu. Mari kita di kamarku teman-teman. Nah seperti ini baju-baju banyak banget teman-teman. Ini belum seberapa ya, sudah paket pulang banyak. Dan ini dalam kamarku seperti tuku teman-teman. Jadi stoknya tuh full banget ya, minyak kayu putih melimpah, minyak wangi, hand body dan lain sebagainya. Dan aku selalu bikinkan tabungan kotak amal ya guys. Nah seperti ini teman-teman. Jadi aku bersyukur banget, walaupun aku pernah dihina, direndahkan atas kerjaanku TKW, kerjaan babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, rupa pas-pasan dan lain-lain ya teman-teman ya. Menghina aku seperti itu teman-teman, dan menghina aku pangkatku apa, intinya menghina aku, katanya ibaratkan aku tuh tai atau tinja yang sudah diinjak-injak pakai kakinya, yang sudah tiada harganya. Tapi setidak-tidaknya alhamdulillah bersyukur ya teman-teman, walaupun aku sebagai TKW atau babu yang direndahkan, dihina, dipandang sebelah mata sebelum jadi TKW Taiwan atau babu Taiwan, setidak-tidaknya makan aku tidak harus beli kayak beras, sayuran dan sebagainya, bisa tanam di tanah sendiri. Dan tidur setidak-tidaknya tidak kehujanan, tidak kepanasan, tidak mikir bayar kontrakan, tidur di rumah sendiri. Aku tercapai cita-citaku, kebangun rumah lantai 1, lantai 2, rumah samping depan jalan raya strategis, berjuang sama mantan suami ya teman-teman. Di usia muda 22 tahun aku menjalankan usaha jualan baju, sepatu, sandal, tas, aksesoris dan lain-lain. Sayuran fresh hasil bertani sendiri, kulaan dari pertanian-pertanian, jualan sembako lengkap di rumah. Dan kalau sore, selingan sore ya, aku keliling 2 kali teman-teman. Itu jualan menu lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka jajan anak-anak dan gorengan. Dan kalau Ramadan menjelang lebaran, aneka jajan lebaran lengkap. Jadi apa yang aku jual itu dibutuhkan masyarakat, kayak baju, sepatu, sandal, tas, aneka jajanan. Itu lebaran sangat ramai banget. Jadi aku bersyukur teman-teman atas hinaan yang dihinakan ke aku. Dan alhamdulillah ya, seperti itu aku bisa mencapai apa yang aku cita-citakan. Alhamdulillah tabarakallah teman-teman. Seperti itu teman-teman ceritanya ya. Jadi jangan berkecil hati. Dan alhamdulillahnya lagi aku bisa berinvestasi, bisa bikin apa ya teman-teman, keluarga, saudara-saudara juga sesama seneng gitu loh teman-teman ya. Berkat aku jadi TKW,
paket lengkap teman-teman. Dulu aku saat menjalankan usaha di Indonesia sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang, cuma bisa nyenengin keluarga, kedua orang tua, anak, saudara-saudara. Tapi berkat aku jadi TKW Taiwan, alhamdulillah aku juga bisa menyenangin sesama di sekitarku, kayak janda tua, duda tua yang nggak bisa kerja atau sakit, anak yatim piatu, donasi masjid, mushola, seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, aku bersyukur banget atas aku ditakdirkan menjadi seorang TKW alias babu Taiwan yang dihina. Atas kerjaanku, aku bersyukur aku bisa bangkit kembali seperti saat ini, bisa mencapai cita-citaku. Nah, gara-gara aku jadi TKW Taiwan teman-teman, tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Gara-gara para nasabah mantan suami, aku rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis 4 tahun. Suaraku agak serak teman-teman. Dan selain aku bikin tabungan kotak amal teman-teman, ini dibagikan biasanya 1 tahun sekali. Aku bikin ada 15 tabungan. Nah, seperti itu punya ibu mertua nomor 2 atau ibu mantan suami. Nah, ke satu tetap kedua orang tua aku, kedua ibu mertua atau mantan suami ya, ibu mantan suami. Ketiga aku, anakku, keempat tabungan kotak amal, kelima dan sampai 15 ada catatannya seperti ini. Dan ada lagi tabungan berbagi rutin tuh sewaktu-waktu kita bagikan teman-teman. Kalau sekiranya dana cukup, jadi tidak harus menunggu 1 tahun sekali. Kalau ini udah wajib 1 tahun sekali menjelang lebaran, karena banyak aku bikin tabungan. Nah seperti itu teman-teman, aku bersyukur atas hinaan orang lain. Dan seperti ini teman-teman, stokku, perlengkapanku kayak apa ya, kayak toko. Dan ini aku bersyukur walaupun di Taiwan aku pernah tertimpa musibah yang kedua kalinya nih teman-teman. 266 juta uangku di bawah temanku. Nah kurang 200 juta tapi jalur aman teman-teman. Singkat cerita saja, mari kita keluar dari kamar. Enret di mama cháu và tiền cho cháu chân với chân cầu đến tới chân chợ vần hay ít tiền mình đi chụp thấy cầm em sao hay hệ này chưa你快点刷牙，先去洗手手。刷呀刷好了，现在日期呢？好了，你对我好了，这个水可能lupa没有用了，开水了。Itu ada mamanya bosku teman-teman. Dan alhamdulillah setidak-tidaknya aku makan tidak kurang ya teman-teman saat sebelum jadi TKW Taiwan, dan ada pemasukan rutin. Aku menjalankan usaha di usia muda dengan modal 50.000 aku bisa menjadi penyetor, pengkredit, pengekes, memegang 20 desa area Ponorogo, Kota Riau. Walaupun pada akhirnya Allah menakdirkan aku jadi seorang TKW Taiwan yang dihina atas kerjaanku babu, gaji berapa, punya apa dan lain sebagainya seperti itu tadi, kelas teri melawan kelas kakap dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Aku tetap bersyukur. Dan ibu mertua juga rela menjual truknya teman-teman. Dan aku bangun pertama sebelum jadi TKW itu di tanah ibu mantan suami teman-teman. Begitu ceritanya. Dan aku rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis selama 4 tahun dan perjuangan yang mudah. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Ceritanya alasanku jadi TKW Taiwan tertimpa musibah ratusan juta rupiah kemudian. Para nasabah mantan suami yang tidak tanggung jawab. Dan itu musibah yang pertama teman-teman, tahun 2012 bulan 4. Dan kejadian yang di bawah temanku 266 juta, aku tuh kirim uang tidak dimasukkan ke ATM tujuanku teman-teman, justru dimasukkan ATM adiknya. Itu 2019 bulan 10, tapi sudah dikasih 66 juta teman-teman. Sebenarnya itu jatah beli mobil teman-teman. Itu dulu aku menabung untuk mobil, aku sisihkan gitu loh ya. Aku kira rumah tanggaku akan baik-baik saja, ternyata sebaliknya. Dan uangku di bawah temanku itu udah dikasih 66 juta teman-teman, kurang 200 juta. Jalur aman sudah dibantu bosku 35.000 NT, setara 17,5 juta untuk ngurusi ya. Jadi udah ada hitam di atas putih pertanggungjawaban. Jadi akhirnya aku tetap semangat, dan disitulah semenjak aku uangku di bawah temanku 266 juta sudah dikasih 66 juta, orang 200 juta jalur aman itu teman-teman. Akhirnya
karir usaha yang aku jalankan itu berjalan dengan lancar, dan rezeki pun ada, selalu ada ya teman-teman. Dan 4 terus habis itu bosku langsung menaikkan gaji aku 6.000 NT, setara 3 juta lebih per bulan, selain ceperan, bonusan tambahan, selain rezeki untuk anakku teman-teman. Namanya bosku tuh bingung kenapa sih, selain aku sudah digaji full ART resmi rasa gaji pabrik teman-teman. Tete ini jinjak buka ijang lah. Akhirnya jarak 1 tahun tepat aku bisa mewujudkan rumah impian yang kedua, itu dekat ibuku, lantai 1 lantai 2, down finishing lantai 1, semangat lantai 2 teman-teman. Jadi aku bisa bangkit jarak 1 tahun. Nah, kalau musibah yang pertama sampai ibu mertua jual truk itu, aku bisa bangkit dalam tempo 14 bulan teman-teman. Aku menurut bosku untuk buka tabungan rekening pos, dan disitulah aku mempunyai banyak teman di Taiwan. Jadi aku manfaatkan waktu yang baik. Jadi intinya aku tetap menjalankan usaha yang aku jalankan di Indonesia teman-teman. Aku cukup rekapan, totalan, bayaran. Aku menjalankan usahaku di Indonesia, aku pegang di Taiwan. Jadi aku cukup setor orderan ke mantan suami yang ngerjakan di rumah di Indonesia teman-teman. Jadi teman-teman yang bayar berupa uang Taiwan secara cash, aku titipkan ke bos untuk ditabung 10.000 NT setara 5 juta per bulan selama 14 bulan teman-teman. Selain ada uang yang masuk otomatis dalam ATM Taiwan yang bayar transfer ya teman-teman, yang cash aku terima. Jadi sama bosku disarankan menabung 10.000 NT per bulan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ada lebihnya aku pegang sendiri, aku transfer ke Indonesia lagi teman-teman untuk dikembangkan gitu. Dan yang bayar rupiah masuk di ATM mantan suami. Pada akhirnya aku bisa nyenengi mantan suami. Kontrak pertama beli motor New Vision 2014 harga berapa dulu? 28.800.000 itu kontrak pertama, padahal aku masih bayar hutang ratusan juta teman-teman, potongan gaji 9 bulan. Dan aku akhirnya dalam tempo 14 bulan setiap bulan menabung titip bosku 10.000 NT setara 5 juta orang lebih. Tahun 2015 nggak ada ya 5 juta, dan uang otomatis masuk ATM ku Taiwan, dan uang yang aku pegang sendiri itu uang yang jalankan usaha di Indonesia teman-teman. Aku cukup rekapan, gak sibuk, totalan rekapan, merekap orderan gitu loh. Itu akhirnya uang modal aku menabung pertama 200 NT teman-teman, diajak buka tabungan bosku. Tempo 14 bulan menjadi ratusan ribu NT, ratusan juta rupiah. Jadi aku pulang mengantongi uang ratusan juta rupiah, bisa untuk finishing renovasi rumah impianku yang aku bangun sebelum jadi TKW, lantai 1 lantai 2 rumah samping itu tadi teman-teman. Tapi yang aku renovasi, aku finishing yang rumah samping, dan bisa nyenengin keluarga. Itu teman-teman kisah nyataku. Jadi aku direndahkan orang tidak akan tumbang, tidak akan menjadi sampah, disanjung orang tidak akan menjadi rembulan, tidak akan terbang. Jadi intinya aku pegangan uang, aku menjalankan usaha berkarya, bukan di saat jadi TKW saja teman-teman. Sebelum jadi TKW Taiwan, aku sudah menjalankan usaha di usia muda dengan modal 50.000, uangnya tante bukan uangku sendiri. Aku DP-an baju ya, dan aku sodorkan ke bos besar, aku order baju, dikasih 2 terobos dengan uang 50.000 nilai jutaan rupiah. Akhirnya aku kembangkan, aku pegang erat kepercayaan, 2 minggu sekali setor uang, ambil barang, retur barang. Begitu seterusnya sampai benar-benar aku mempunyai modal yang cukup, bisa berdiri sendiri. Akhirnya aku jadi penyetor pengkredit bank cash, bisa memegang 20 desa areal Ponorogo, Tariok, Jawa Timur. Dan dari awalnya baju bisa menjadi sepatu, sandal, tas, aksesoris, sayuran fresh, jualan sembako lengkap di rumah, terus jualan menu, lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka jajanan anak-anak, gorengan, dan kalau lebaran aneka jajan lebaran. Begitu teman-teman, ini kisah nyataku. Akhirnya aku bisa mencapai cita-citaku, kebangun rumah impian, lantai 1 lantai 2 rumah samping, dan
makan tidak harus beli. Dan ternyata singkat cerita saja, orang yang menghina aku, merendahkan aku atas kerjaanku babu, gajiku berapa, punya aku apa, pangkatku apa, kelas dari jangan kelas kakap, ibaratkan aku itu sudah tai atau tinja yang diinjak-injak pakai kaki yang tidak ada harganya, itu tadi teman-teman, dan lain sebagainya. Ternyata saat 2017 bulan 12 menghina aku tuh rumahnya masih ngontrak, teman-teman. Begitu. Jadi kita tidak boleh merendahkan, menghina sesama atas kerjaan ataupun materi, teman-teman ya, ataupun fisik seseorang, karena di atas langit masih ada langit, dan yang dihina, direndahkan belum tentu hina atau rendahan, dan belum tentu juga kita bisa lebih baik dari yang kita hina, kita rendahkan. Itu pengalaman pribadiku, teman-teman ya. Dan alhamdulillah Allah menaikkan derajatku sekarang, teman-teman. Aku bisa bangkit kembali, bukan cuma bisa nyenengin keluarga, saudaraku saja, juga bisa nyenengin sesama di sekitar lingkunganku yang sekiranya membutuhkan uluran tanganku. Janda tua, duda tua yang gak bisa kerja atau sakit, anak yatim piatu, donasi masjid, musola, itu bagiku benar-benar sesuatu banget dan luar biasa, teman-teman. Berkat jadi TKW Taiwan yang pernah dihina, direndahkan, kerjaan babu, gajiku berapa, punya apa, dan aku bisa bangkit kembali seperti saat sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah dulu lagi, teman-teman. Bisa mencapai cita-citaku seperti saat ini, luar biasa, teman-teman. Jadi aku tetap bersyukur, alhamdulillah, tabarakallah, apapun pekerjaanku, berapapun gajiku, apapun profesi dan karirku, tetap aku syukuri. Walaupun pernah direndahkan, dihina orang, dan aku dinaikkan derajatku sama Allah dengan lantaran dipertemukan orang-orang baik dan dipertemukan rezeki yang luar biasa dari karir usaha yang aku jalankan, dari pekerjaanku, digaji ART resmi rasa gaji pabrik plus naik gaji 3 juta lebih per bulan, dan bosku tidak pelit ke aku, ibuku, anakku juga, jutaan puluhan juta nggak hitungan. Oke teman-teman, terima kasih atas hinaannya, entah dari segi fisik ataupun materi, atas kerjaan, itu benar-benar terima kasih, itu benar-benar motivasi positif untuk aku, penyemangat untuk aku, luar biasa. Ini kisah cerita nyataku, teman-teman. Thank you untuk semuanya, semoga bermanfaat dari kisah nyataku. Jangan pernah merendahkan, menghina sesama, karena di atas langit masih ada langit, teman-teman ya. Thank you semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.